Setelah absen musim lalu karena musibah, untungnya F1 kembali ke Emilia-Romagna Imola. Dan Emilia-Romagna Grand Prix akan menjadi balapan pertama untuk membuka leg Eropa. Karena setelah ini kita akan ke beberapa negara Eropa yang berarti berada di jam-jam ramah juga nih untuk kita para Asia untuk nonton F1. Dan balapan feeder series lainnya tentunya. Jadi gimana balapan kemarin malam? Well, gue akan beri rating 6 dari 10. Benar-benar boring banget di awal dan pertengahan ya. Dan duel sengit di akhir tuh benar-benar menyelamatkan balapan ini. Dan gak tahu kenapa, Imola tuh selalu begitu cuy. Slow di awal dan baru panas tuh pas late game. Jadi ya oke lah, tanpa basa-basi langsung saja gua bahas pemenang dan pecundang Emilia-Romagna Grand Prix 2024. Tapi sebelum itu kita semua tahu lah ya pemenang sejati dari weekend ini ialah Om Legend kita Sebastian Vettel yang membuat acara untuk mengenang 30 tahun kepergian Roland Ratzenberger dan 3 kali Jurdun dan ikonnya F1 yaitu Ayrton Senna. For your information juga, San Marino Grand Prix 1994 merupakan minggu tergelap dalam sejarah F1 ketika 2 pembalap hebat meninggal di trek Imola ini. Sep ini yang memiliki kekuatan itu yang bisa membuat gak hanya seluruh pembalap F1, tapi pembalap F2 dan F3 itu bersatu juga untuk event seperti ini. Dan tentunya kita senang bahwa generasi-generasi berikutnya pun juga ingin terus mengenang Roland dan Ayrton Senna. Karena kepergian mereka tentunya mengubah F1 selamanya dari segi safety. Nama kita juga bisa melihat Sep mengendarai mobil McLaren 1993 itu di hari minggunya. Dan kangenlah pastinya melihat mobil tersebut yang ikonik karena aksi Ayrton Senna di Donington Park di 1993 dulu, dimana bisa dibilang merupakan start balapan terbaik dalam sejarah F1 ya. Jadi pemenang sejati dari weekend ini ialah Sep dan semua pembalap lain yang mau ikut serta dalam event ini. Jadi kelas lah Sep seperti biasa. Oke lah, langsung saja kita ke pemenang pertama Emilia-Romagna Grand Prix 2024, yaitu Max Verstappen. Oke lah, kita harus akui lah kalau ini orang emang gak ada obat coy. Kalian mau ngomong alah mobilnya kenceng ya bla bla bla. Bro, di sini tuh benar-benar hancur banget mobilnya, apalagi di hari Jumatnya. Komplain terus dia kan. Mungkin setupnya nggak cocok juga, tapi masih bisa pole dengan jarak ketat dan menang dengan jarak ketat. Dan emang nih orang, dan weekend ini bisa membuktikan kalau Max bisa segera masuk ke list GOAT F1 nanti ya, karena ya emang se-OP itu dia sekarang coy ya. Gak hanya mobilnya doang, dia pun juga bisa membuat perbedaan. Tapi yang paling bikin mind-blowing lagi, nih orang selagi balapan weekend ini, sambilan juga balapan sim racing. Mana sama-sama menang juga. Emang gila nih orang. Oh iya, kebalik. F1 hanyalah hobi dia, dan sim racing adalah pekerjaan aslinya. Edan, etate. Edun. Pemenang kedua, Lando Norris. Setelah kemenangan pertamanya di Miami, Lando pastinya lagi berada di momentum yang berapi-api. Dan mengingat Imola merupakan trek di mana dia suka meraih hasil bagus, makin semangat ya kan untuk terus meraih hasil bagus dan mempertahankan momentum. Pace McLaren kenceng di Imola dan Lando mampu memanfaatkan start P2 setelah Oscar kena penalti dengan baik. Walaupun rada kesulitan di awal dan pertengahan, tapi late game, langsung membuat Max ketar-ketir dan mengejar terus. Bisa dibilang Lando lah yang membuat balapan ini lebih rame dengan kekuatan late game di akhirnya. Walaupun akhirnya harus puas di posisi kedua lagi, tapi untuk memberikan kejutan terakhir ke Max di akhir tuh gacor kali lah. Dan konsistensi podium ini bisa membantu dia dalam finish P2 nanti di standings. Apalagi jaraknya juga lumayan dekat nih. Balapan ini juga berarti dia udah finish di podium 3 kali secara berturut-turut di Imola. Kalau misalkan setiap balapan di Imola, mungkin dari zaman Oscar masih di Formula Renault, Lando udah bisa menang duluan kali. Jangan so iya deh. Pemenang ketiga, Yuki Tsunoda. Lagi-lagi Yuki menjadi pembalap yang meraih sisaan poin dan terus mendorong RB ke depan. Yuki pun sebenarnya sempat memberikan kita kejutan di kuali kemarin ya, dimana bisa cukup ketat dengan pembalap papan atas. Namun akhirnya harus puas berada di posisi ke-7 dan finish di posisi ke-10. Mengingat strategi dia di balapan tadi dan pace di papan atas, lagi-lagi mencetak poin di home race RB itu merupakan hasil yang luar biasa. Seperti yang gue selalu bilang, tim-tim kayak RB dan di belakangnya itu bakal menganggap satu poin itu kayak kemenangan. Karena 5 tim papan atas di depannya itu udah sejauh itu dari mereka. Sejauh harapan kalian dalam percintaan.
Good job lah Yuki, dan lagi-lagi finish di poin. Tim papan atas gak ada yang mempertimbangkan kimochi kita satu ini kah? Oke, sekarang kita ke list pecundang. Dah lah ya, gue udah capek banget ngejelasin disclaimer-nya. Nanti seperti biasa gue taruh di komen aja, dan gue pin biar gak salah paham tuh. Soalnya rada bosen juga berulang-ulang kali gue harus jelasin ya kan. Sama bosen ya kayak nonton Wilhelmus. Oke, pecundang pertama, Checo Perez. Nah, inilah kenapa kita benar-benar harus apresiasi performa Max kemarin. Karena Checo, rekan tim yang benar-benar terkena dampak struggle RP20 di Imola ini. Dalam pace sama-sama sulit kayak Max di free practice, nabrak di FP3, ter-KO pula dari Q2. Dan race ya so-so aja, nggak bisa berbuat banyak meskipun dengan strategi yang berbeda ya. Tapi setidaknya masih bisa bawa poin dikit lah. Tapi dengan hasil kemarin, Checo harus merelakan P2 di standing seat dari Charles. Dan gap poin dia ke Lando juga tipis. Nah, udah mulai-mulai dah nih ya kan. Checo awal musim memang selalu gacor dan terlihat konsisten. Tapi biasanya kalau udah menuju pertengahan musim, inkonsistensinya tuh selalu kambuh. Akankah hal yang sama akan terjadi di 2024? Kalau iya mah ya gue udah gak kaget lagi sih. Pecundang kedua, Fernando Alonso. Ini juga sama. Mana Aston Martin udah upgrade besar-besaran di balapan ini, tapi nyatanya Nando udah crash di FP3, di qualifying juga gatot dan gak lolos Q1. Dan di balapan juga harus start dari pit lane, dan nggak bisa berbuat banyak dan finish di terakhir. Udah gitu, dalam beberapa race terakhir dia kalah dari Lance, baik di qualifying ataupun race ya. Ya, faktor bad luck ada juga, tapi di sini lebih ke Nandonya yang emang lagi kacau weekendnya di Imola. Entahlah ya, nih tim tuh udah bawa upgrade, besar juga, tapi malah makin mundur ya kan. Walaupun kalau ngelihat dari musim-musim lalu nih, tim Aston Martin kalau bawa upgrade tuh kemungkinan cuma dua. Antara butuh waktu untuk bisa terlihat hasilnya, atau masalah konsep. Nah, kelihatannya sih kalau gue lihat emang butuh waktu aja. Tapi kalau misal endingnya malah makin nurun, maulah bersaing sama Haas dalam nominasi tim dengan upgrade yang downgrade. Sangat meresahkan. Dan performa Nando belakangan juga sedikit, ya belum bisa dibilang mengkhawatirkan, tapi sedikit aja gitu. Apakah keretakan-keretakan itu udah mulai muncul nih? Kalau iya bahaya sih. Apalagi doi setidaknya masih bakal balapan sampai 2026. Dan Aston Martin benar-benar butuh dia dalam kondisi dan performa yang masih prime kayak biasanya. Kalau harapin Lance Stroll mah ya udah kayak harapin nilai bagus tapi nggak belajar. Bisa aja cuma sulit. Pecundang ketiga, Alex Albon. Benar-benar weekend yang kacau juga untuk Williams, khususnya Albono. Masalah di FP1, pace-nya ya so-so juga berada di Q2 terus dalam one lap pace. Di race malah ada masalah dalam pit stop, kena penalti, pit stop berkali-kali, dan akhirnya DNF. Williams lagi-lagi belum berhasil meraih poin, dan jika dibandingkan dengan musim lalu, ini sih malah balik lagi kacau-kacaunya ya. Albono diprediksi dapat mengacak-acak papan tengah musim ini, malah kayak gini hasil sekarang. Apalagi udah perpanjang kontrak juga doi sebelum weekend ini. Cuman ya gitulah ya, progres Williams ini emang sering banget naik turun. Dan kalau mereka nggak hati-hati, Sauber bisa aja mencetak poin lebih dahulu dibandingkan mereka. Dan ngomong-ngomong soal Sauber, insiden pit stop Albono kemarin mungkin gara-gara Sauber diam-diam menukar wheelgun mereka kah? Lu so asik bang. Ya begitulah Imola, emang seru-serunya selalu di akhir. Dan udah dari zaman Xiaomi juga gitu. Overall ya endingnya benar-benar menyelamatkan balapan ini. Kalau bukan karena endingnya, udah parah banget ratingnya pasti dari gua. Emang perlu sesuatu lah untuk track ini biar bisa lebih gampang nyalip. Entah itu dia zone diperpanjang atau mengubah layoutnya sedikit. Ya entahlah ya. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah, pengen tidur. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.